Pokoknya ada anak kecil dilihat gemesin itu kan. Kira-kira gimana cara memujinya Bapak Ibu? Buruknya lah anak siago kan, biasanya seperti itu kan. Jadi memujinya itu biasanya sebaliknya. Nah, ternyata kalau kita tengok dalam agama, memuji itu boleh serilnya, tapi kemudian ada ditambah dengan Masya Allah, ada ditambah dengan Subhanallah. Itu ketika memuji untuk apa? Untuk menyelamatkan ia dari penyakit ain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bi fitratil Islam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini Allah dudukkan kita di tempat yang paling Allah sukai. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah senangi di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Jika kita tarik mundur ke belakang, Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada baginda Rasul, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwalun. Wahai Rasul, masjid manakah yang pertama ada di muka bumi? Kata baginda Rasul, Masjidul Haram. Jadi masjid yang pertama di muka bumi adalah Masjidil Haram. Berarti tempat di dunia yang pertama paling Allah Subhanahu wa taala senangi adalah Masjidil Haram. Summa ayyu, kemudian setelah Masjidil Haram masjid mana wahai Rasul? Kata Rasulullah, Masjidul Aqsa. Berarti tempat yang kedua yang paling Allah Subhanahu wa taala senangi setelah Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak keduanya? Sama-sama berada di muka bumi. Kata Rasul, arba'una sanah. Jarak keduanya itu adalah 40 tahun. Berarti 40 tahun Masjidil Haram menjadi tempat tunggal yang paling Allah senangi di muka bumi, baru kemudian disusul dengan Masjidil Aqsa. Itu keterkaitan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Selain itu juga ketika kita membaca kisah Isra Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, Allah juga memperjalankan baginda Rasul di malam hari minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Sebetulnya kalau Allah mau langsung bisa langsung ke Sidratul Muntaha tanpa harus transit dulu ke Masjidil Aqsa. Tapi begitu Allah ingin menggandengkan antara dua tempat istimewa ini. Dalam riwayat yang lain Rasul menyebutkan la tasuddur rihal ila salasati masajid. Jangan engkau berhentikan kendaraanmu, ikat kendaraanmu, parkirkan kendaraanmu kecuali di 3 tempat. Maknanya kita harus berazam untuk bisa hadir di 3 tempat ini. Dan 3 tempat itu Rasulullah sebutkan, masjidi haza, masjidku ini adalah Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, baru kemudian Masjidil Aqsa. Maka kalau pergi ke Makkah, Madinah, asalkan ada duit tinggal daftar saja, tak lama kita bisa datang. Tapi kalau untuk datang ke Masjidil Aqsa ini yang berbeda. Apalagi sebulan terakhir ini Bapak Ibu, kita ditontonkan bagaimana orang yang menceritakan tentang hak asasi manusia tapi kemudian tidak menerapkan itu. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah bebaskan Masjidil Aqsa, semoga Allah hadirkan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang tertindas, yang teraniaya, yang menjaga tanah kelahiran mereka. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membacakan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq satu di antara 114 surat di dalam Al-Qur'an. Al-Falaq dan An-Nas disebut dengan Mu'awwidzatain, 2 surat yang digunakan untuk memohon pelindungan karena sama-sama ada kata a'udzu. Qul a'udzu birabbin nas dengan qul a'udzu birabbil falaq.
Surat Al-Falaq satu di antara surat yang Allah turunkan di Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah karena Allah menurunkannya di Madinah. Lalu kemudian surat Al-Falaq secara bahasa makna falak itu adalah subuh. Maka surat Al-Falaq nama surat diwakili dari kata yang ada pada ayat pertama dari surat Al-Falaq tersebut. Baik, kita tengok surat Al-Falaq Allah mulai dengan kalimat qul, katakanlah wahai Muhammad. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berkata a'udzu, aku memohon perlindungan birabbil falaq, dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan kalimat al-falaq, kata beliau al-falaq as-subhu, bahwa kalimat falaq itu maknanya adalah subuh. Kalau kemudian ada ulama yang menyampaikan bahwa al-falaq itu diantara maknanya satu diantara nama neraka jahanam, bahwa isnadnya itu gharib. Isnadnya gharib itu secara sanad tidak begitu terkenal kalau kemudian al-falaq dimaknai dengan salah satu nama dari neraka jahanam. Karena mayoritas kaul yang benar itu adalah pendapat yang pertama, bahwa al-falaq itu adalah maknanya waktu subuh. Maka aku memohon perlindungan kepadamu, aku memohon perlindungan dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh. Waktu subuh disebutkan karena waktu subuh itu satu di antara waktu istimewa. Maka satu di antara waktu yang Allah gunakan untuk sumpah itu subuh. Maka Allah berfirman wal fajr, demi waktu fajar. Waktu fajar itu masuknya waktu subuh, itu disebut dengan waktu fajar. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Lalu kemudian berlindung kepada Allah Tuhan yang menguasai subuh dari apa? Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Lalu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang dimaksud yang ada kejahatan di dalamnya itu yang mana? Dari kejahatan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, di sini kalau kita tengok dari beberapa keterangan para ulama, di antaranya dalam tafsir yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, min syarri jami'il makhluqat, berarti memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan semua makhluk. Karena semua makhluk itu ada potensi untuk melakukan keburukan. Kenapa? Terkhusus manusia, separuh dari manusia ini kan jahat. Separuh dari dalam diri manusia itu jahat. Maka memohon perlindungan dari kejahatan yang Allah ciptakan, yang Allah letakkan pada manusia, diantaranya separuh dari diri manusia itu yang selalu mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Juga memohon perlindungan kepada Allah dari semua keburukan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kalau Imam Hasan Basri menafsirkan kata min syarri ma khalaq, kata beliau adalah jahannam. Jadi keburukan makhluk yang Allah ciptakan itu adalah jahannam. Jahannam ini kan neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, di dalamnya itu penuh dengan keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka jahanam, para malaikat itu merasa takut yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu itu yang ada makhluk kan baru malaikat. Kalau kemudian Allah ciptakan surga, malaikat senang. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka, ini untuk siapa ini? Untuk siapa? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat untuk tidak khawatir dan takut terhadap neraka, karena engkau adalah makhluk yang aku ciptakan untuk taat kepadaku. Berarti maknanya neraka itu, jahanam itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk orang yang tidak taat kepada Allah. Makanya Allah mengajarkan kepada baginda Rasul untuk memohon perlindungan kepada Allah dari jahanam, karena seburuk-buruk makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk tempat orang yang buruk itu adalah neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu untuk tempat orang yang buruk. Maka kita diajarkan kalau selesai membaca tasyahud akhir untuk memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Satu diantaranya min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Lalu kemudian yang kedua, kata Imam Hasan Basri, wa iblis wa zurriyatuhu mimma khalaq. Lalu kemudian makhluk Allah Subhanahu wa taala yang buruk itu adalah iblis dan keturunannya. Jadi iblis dan keturunan itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling buruk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi iblis dan keturunan itu yang paling buruk. Maka kalau kemudian kita tengok, ada jin, ada iblis, lalu kemudian ada setan. Lalu di mana letak perbedaan di antara beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang cenderung orang mengatakan kejahatan itu pada mereka? Kalau kemudian kita tengok dari beberapa keterangan ulama bahwa iblis, ifrit itu bosnya para setan. Jadi bos raja-rajanya para setan ya ifrit dan iblis itu bos-bosnya.
Lalu anak buahnya siapa? Anak buahnya ya setan. Makanya iblis, ifrit itu adalah bangsa jin yang jahat yang paling kuat. Dia dari bangsa jin, tapi yang jahat. Karena jin termasuk setan di dalamnya itu kan punya kewajiban untuk taat kepada Allah. Maka Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa kemudian setan, iblis, ifrit itu masuk dalam kategori jin? Karena memang tak bisa ditengok oleh mata. Jadi kata jan itu maknanya penghalang, sehingga kita tidak bisa menengok iblis, kita tidak bisa menengok ifrit, kita tidak bisa menengok setan, dan kita tidak juga bisa menengok jin itu sendiri. Bapak Ibu ada yang pernah nengok? Bapak Ibu ada yang pernah nengok jin, nengok setan, nengok iblis? Kan tak bisa kita nengok. Makanya kalau kita tidak celana jin. Celana jin, ya. Celananya kita pakai pula, jinnya tak pernah kita tengok. Ini kan kecuali jin dan jun kita pernah nengok kan. Selain itu kita tak bisa menengoknya. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Allah, yang ditafsirkan oleh Imam Hasan Basri bahwa memohon pelindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh dari apa? Dari kejahatan makhluk Allah yang bernama iblis dan keturunannya, dari kemudian kejahatan yang berbalas dengan neraka jahanam. Wal'iyadzubillah, kita sama-sama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kenapa kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ta'awuz kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita memohon perlindungan kepada Allah dari setan. Setan jelas jahatnya, tapi ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang jahatnya ini belum jelas, tapi ada kemungkinan untuk menjadi jahat. Makanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan aneka ragam makhluknya. Ada orang yang nampaknya tak jahat, tapi ternyata jahat dia. Ada orang yang nampaknya baik, tapi ternyata jahatnya minta ampun. Itu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kapan orang itu menjadi jahat? Saat sifat kemanusiaannya hilang, itu pasti menjadi jahat. Kenapa? Karena sifat kemanusiaan itu yang menuntun orang tidak jahat. Tapi kalau pri kemanusiaannya hilang, itu pasti menjadi jahat. Maka kata Imam Said Qutb, ketika orang tidak taat dan menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kok secara kasat mata mereka tidak diuji secara finansial, mereka hidupnya ya nyaman-nyaman saja, tapi ternyata kata beliau fa innaha tu'adzabu bi afatin ukhra. Orang-orang yang seperti ini Allah akan uji dengan cara yang lain. Satu di antara ujian Allah itu fi insaniyatiha. Allah Subhanahu wa taala akan cabut tentang rasa pri kemanusiaannya. Kalau manusia sudah hilang pri kemanusiaannya, kira-kira jadi apa Bapak Ibu? Ini jadi binatang. Itulah yang paling berat itu di situ. Maka rasa pri kemanusiaan itu yang paling berat. Maka kita amati sekarang ya mirip dengan Israel lah. Sekarang pri kemanusiaan itu seperti tidak ada. Maka ya kita memohonlah kepada Allah. Kita mau ke sana juga jauh. Jangankan kita, yang lembaga-lembaga NGO yang punya izin internasional saja tak bisa masuk. Masuk pun dibatasi cuman beberapa, apalagi kemudian kita. Ya sangat sulit sekali. Ya kalau sangat sulit maka tak ada tempat berlindung paling baik, tempat memohon menyandar paling baik melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat berikutnya wa min syarri ghasikin idza waqab. Kalau kita tengok dalam terjemah, kalimat wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ini apa yang dimaksud dengan kejahatan malam ketika gelap gulita? Kita tengok di keterangan tafsir. Jadi kalau matahari itu sudah terbenam, maka bermulalah banyak kejahatan. Dari mana kemudian keterangan bahwa ketika matahari sudah terbenam lalu kemudian banyak kejahatan? Di antaranya perkataan Imam Atiyah dan Imam Qatadah, idza waqabal lail, ketika malam itu masuk. Dari keterangan Abu Hurairah juga yang dimaksud adalah wa kanatil asqam wa tu'ain tukthiru inda wuqu'iha. Jadi ketika malam itu sudah masuk, maka akan banyak penyakit dan kemudian akan ada juga ta'un. Ta'un itu salah satu wabah yang kemudian akan menimpa ketika malam itu sudah mulai masuk. Jadi kalau kemudian malam sudah mulai masuk, itu akan bertebaran penyakit itu dan kemudian musibah-musibah yang kemudian akan menimpa. Itu yang disebutkan kenapa perlu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada malam ketika sudah datang. Maka al-ghasik itu di antara makna lain adalah sukutus saraya. Kata para ulama dalam orang Arab menyebutkan kata ghasik itu ketika saraya ini kalau dalam
terjemahan bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya bergugurannya apa namanya bintang-bintang itu ketika jatuh, itulah yang kemudian membuat banyak di mana toain itu wabah dan kemudian penyakit-penyakit itu akan terjadi. Itu biasanya bermulanya dari malam. Kalau kemudian kita nanti lebih merujuk ke bawah bahwa setan ketika melibatkan manusia untuk membuat orang mendapatkan madorot, itu hampir rata-rata terjadinya itu di malam hari. Jarang terjadi di siang hari. Itu hampir rata-rata di malam hari. Makanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari malam ketika sudah gelap gulita. Dan ini pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang bercerita Abu Salmah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi fa aranil qamar hina yatlu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik tanganku, lalu kemudian Rasulullah mengajakku keluar rumah untuk kemudian menengok matahari. Itu yang dilakukan oleh Rasul, menengok bulan, mohon maaf, karena malam. Diambilnya tanganku, diajak keluar untuk kemudian nengok bulan purnama. Itu yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yang dilakukan oleh Rasulullah, yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi Rasulullah mengambil tangan Sayyidah Aisyah, diajaknya keluar rumah untuk kemudian nengok bulan purnama. Bulan purnama ada lewat nih, Bapak Ibu? Udah ya. Ini malam 16 atau malam 17 malam ini. Jadi sudah lewat bulan purnama. Ibu-ibu pernah diajak bapak-bapak tengok bulan purnama, Bu? Ini Sayyidah Aisyah bercerita nih, ditarik tangannya, diajak keluar rumah, nengok bulan purnama. Ini luar biasa. Apalagi naik lantai 3 nengoknya, Pak ya? Rumah makan purnama. Oh, rumah makan purnama. Kirain rumah makan bini pertamu. Jadi rumah makan gua aneh-aneh sekarang ini kan. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajaknya terang bulan ada juga, Pak ya. Rumah makan terang bulan. Baik. Baik, dipegangnya tangan Sayyidah Aisyah, diajak keluar. Tapi ternyata menariknya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah mengajak menikmati indahnya bulan, itu bukan hanya dilihat dari sisi indahnya. Ini menariknya Rasul. Kalau kita kan memandangi keindahan, itu hampir semuanya terpesona dengan keindahan. Hampir sisi buruk itu tak pernah nampak oleh kita. Tapi kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal mengajak menengok sesuatu yang indah, sisi buruknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sampaikan. Kita ini kalau nengok bulan kan hampir semuanya sempurna, tak ada sisi buruknya. Sama dengan kita memandang orang, kalau kemudian cantik, kalau kemudian ganteng, sisi buruknya tak akan nampak. Pokoknya yang nampak ya cantik dan gantengnya saja, sisanya tak nampak. Nah, itu kita seringnya seperti itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak Sayyidah Aisyah untuk menengok bulan purnama, itu kan indah. Tapi di selain indah itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ta'awudzi billahi min syarri hadzal ghasik idza waqab. Kata baginda Rasul, mohonlah perlindungan kepada Allah dari malam yang sudah, dari kejahatan malam yang sudah mulai gelap gulita. Kalau bulan purnama itu kan malam sudah semakin pekat, semakin gelap. Maka diajaknya Sayyidah Aisyah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gelapnya malam. Nah, ini yang dimaksud kalimat idza ghasikin idza waqab. Maka orang-orang tua kita dahulu kalau sudah masuk waktu maghrib anaknya tak pulang, kira-kira diapakan Bapak Ibu? Cari. Oh, dicari pokoknya. Dibawakan apa namanya itu sapu. Itu kan. Kalau kami dulu ini sapu, kalau tak sapu apa namanya? Kami tak ada rotan dulu apa? Anu kelapa tuh, pelepah kelapa tuh. Wah, itu dibawa tuh dicari. Jadi kalau maghrib itu orang tua paling khawatir anaknya belum sampai rumah. Tapi orang tua dulu, kalau orang tua sekarang tak tahu saya kan. Orang tua dahulu paling khawatir kalau malam sudah masuk anaknya tidak di rumah. Maka kalau malam tutup pintu. Kalau sudah malam kemudian pastikan berada di dalam rumah, kalau tidak ada di dalam masjid. Itu biasanya seperti itu orang-orang tua kita dahulu. Kalau orang-orang tua kita sekarang, orang-orang model orang tua sekarang seperti kita yang jadi orang tua, tak begitu khawatir kemudian ketika maghrib sudah masuk entah anaknya di mana. Tapi kalau kucing anggoranya tak ada waktu maghrib, baru khawatirnya luar biasa. Nah, ini kan aneh ini, dengan anak kita tak khawatir, dengan kucing anggora kita khawatirnya luar biasa. Maka jangan sampai ayam tak balik kita pusingnya minta ampun, tapi ketika anak tak balik kita biasa-biasa saja. Nah, ini yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi memohon perlindungan kepada Allah ketika malam itu sudah masuk. Ini satu di antara kejadian yang berlaku di keluarga saya dulu sekitar tahun 90-an lah. Saya masih SD itu, kelas berapa ya? Kelas 1 atau kelas berapa? Kami diajak ke Jawa sekeluarga. Lalu kemudian di rumah itu
karena kosong, mintalah salah satu tetangga itu yang menunggunya. Jadi tetangga ini ternyata selesai sholat asar dia letih, dia tertidur. Ini jendela belum ditutup, pintu belum ditutup, ini maghrib ini. Lalu kemudian saat terjaga sekitar jam 9 malam, dia sudah berpindah tempat. Tak di rumah itu lagi, di 3 desa dari rumah itu, di area komplek pemakaman. Nah, itu saat terjaga. Ini menunjukkan bahwa ketika malam itu sudah masuk, sangat banyak sekali keburukan. Biasanya keburukan itu dipertontonkan siang atau malam di kita, Bapak Ibu? Ya, hampir banyak malam. Artinya orang melakukan keburukan banyak malam, lalu kemudian dan lain sebagainya. Meskipun tidak menafikan siang itu ada. Tapi kemudian yang banyak itu malam, karena biasanya jin jahat, lalu kemudian setan, iblis itu akan melakukan gencaran serangan itu ya di malam hari. Termasuk orang yang melibatkan jin, orang yang melibatkan setan untuk melakukan dunia persihiran. Itu hampir semuanya ketika menimpa kepada seseorang itu terkenanya itu di malam hari. Makanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah memohon perlindungan kepada Allah dari jahatnya malam ketika gelap gulita, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Ini di sini disebutkan perempuan-perempuan penyihir. Kenapa dikaitkan dengan perempuan, kok tidak disebutkan laki-laki saja? Kenapa penyihir itu kok perempuan, kok tidak laki-laki gitu? Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad itu akan menimpa kepada siapa saja. Tapi kepada perempuan itu biasanya paling lebih cepat. Dan orang ketika tidak senang dengan orang itu bermula dari rasa dengki. Itu. Maka rasa dengki itu kata Rasulullah cuma boleh di 2. Rasa iri itu boleh pada 2 hal. Yang pertama, kepada rajulun atahullahul qur'ana qama bihi ana al-lail. Orang yang Allah beri kemampuan bisa hafal Quran, bisa membaca Al-Quran, dia gunakan untuk sholat malam. Yang kedua, irilah kepada orang yang Allah berikan hartanya, tapi harta itu dihabiskan untuk kebaikan. Kepada selain itu, janganlah kemudian kita iri. Pokoknya paling inti itu adalah iri tentang kebaikan yang orang lakukan. Kenapa kemudian kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Maka di sini dijelaskan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang kemudian dimaksud di sini adalah perempuan idza raqaina wa nafathna fil 'uqad. Jadi perempuan ketika dia sudah melakukan ruqyah yang tidak baik. Ruqyah ini ada dibagi 2. Ada yang namanya ruqyah syar'iyyah, ada kemudian yang ghairu syar'iyyah. Yang ghairu syar'iyyah itu menggunakan sarana prasarana. Yang sarana prasarana itu yang tidak logis dan kemudian lain sebagainya, lalu kemudian dia tiupkan dalam bentuk buhul-buhul. Maka biasanya orang kena sihir yang paling payah diobati itu untuk menemukan buhulnya di mana. Buhul itu ya media yang digunakan untuk kemudian menyakiti orang. Biasanya media yang digunakan itu bisa dari pakaian, bisa dari rambut, dari orang yang akan disakiti. Biasanya hampir rata-rata media yang digunakan untuk menyihir itu adalah sesuatu yang terkait dengan orang yang bersangkutan, entah itu rambutnya, entah itu pakaiannya, dan kemudian lain sebagainya. Itu biasanya. Maka Rasulullah SAW dahulu ketika disihir itu juga pakai media. Medianya yang digunakan apa? Rambut baginda Rasul SAW. Nah, itu makanya yang digunakan untuk kemudian menyihir orang. Lalu kemudian dijelaskan ma min syai'in aqrabu minasyirki min ruqyatil hayyati wal majani. Tak ada kemudian sesuatu yang lebih mendekatkan kepada perbuatan syirik melainkan dari perbuatan yang disebut dengan ruqyah, tapi yang ruqyah itu melibatkan sesuatu yang tidak baik menggunakan sarana yang tidak baik. Nah, itu mendekatkan kepada syirik. Maka Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala istakaitu ya Muhammad? Qala na'am. Ahai Muhammad, apakah engkau merasa sakit? Kata Nabi Muhammad, iya. Faqala bismillahi arkika, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu. Jadi asal muasal ruqyah yang syariah itu yang memberlakukan Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disihir. Yang menyihir diterangkan di sini adalah Labib al-Yahudi. Jadi Labib al-Yahudi itu adalah orang yang menyihir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan media yang digunakan pada waktu itu adalah rambut Rasul. Jadi rambut Rasul yang tersisa dari sisir itu yang diambil, lalu kemudian dipintal, dibacakan mantra, lalu kemudian dibuang di sumur mati. Nah, inilah buhulnya itu.
Jadi medianya itu rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pada waktu itu merasa sakit, tidak bisa menggerakkan badannya. Padahal seorang nabi ini sihir masih tembus kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya turunnya surat Al-Falaq An-Nas itulah yang setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari perbuatan sihir. Meskipun pada masa Rasulullah trennya itu bukan tren sihir. Tren sihir itu pada nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa Nabi Musa itu yang tren kan sihir. Masa Nabi Isa juga yang tren sihir. Seperti kemudian merubah tongkat menjadi ular, tali-tali menjadi ular. Itu kan masa Nabi Musa alaihissalam. Memang trennya itu. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sihir trennya, tapi pada waktu itu sastra. Oh, jadi ngetrennya itu sastra. Jadi orang yang paling bisa bersastra itulah yang paling tinggi nilainya pada waktu itu. Maka turunnya Al-Quran membantah untuk kemudian menjadi wahyu bagi orang-orang yang dianggap paling hebat pada masanya. Maka meskipun demikian, sisa-sisa sihir itu masih ada. Sihir itu kan bermula pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi pada masa Sulaiman alaihissalam itulah bermulanya sihir itu. Jadi di antara bentuk sihir itu ya memisahkan antara suami istri. Lalu kemudian pokoknya melakukan perceraian itu biasanya kerjaan sihir itu. Kerjaan sihir, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehat, lalu kemudian dibuat tidak sehat. Yang membuat tidak sehat itu orang yang kemudian tidak senang dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Labid al-Yahudi namanya. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian datanglah Jibril meru'yah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bertanya, "Engkau merasa sakit wahai Muhammad?" Iya. Setelah itu baru diruqyah oleh Jibril. Bagaimana Jibril meruqyahnya? Bismillahi arkika min kulli da'in yu'dzika wa min kulli syarri hasidin wa min kulli syarri kulli hasidin wa ainin Allahu yushfik. Ini cara Jibril meruqyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya bahwa orang yang mau ruqyah pasti tidak pernah melepaskan kalimat ini, karena kalimat ini adalah kalimat asal di dalam meruqyah. Jadi bismillahi arkika, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu, min kulli da'in, dari segala penyakit, yu'dzika, yang membuat engkau sakit. Lalu kemudian wa min syarri kulli hasidin, dan dari keburukan setiap orang yang dengki, wa ainin, dan dari keburukan pandangan, ain. Lalu kemudian wallahu yusfik, dan Allah yang menyembuhkan. Jadi orang itu hanya seperantara, malaikat Jibril itu hanya perantara, yang maha menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tengok. Ruqyah itu yang pertama dari segala sesuatu yang membuatmu sakit. Ternyata Allah yang memberikan sakit, tapi terkadang sakit itu menimpa kepada seseorang ada penyebabnya. Dan penyebabnya itu diantaranya adalah orang yang iri, orang yang dengki, sehingga dia melibatkan dukun, melibatkan jin untuk kemudian membuat orang menderita. Itu ada sejak dahulu, sampai sekarang pun masih ada. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam, tek yang digunakan oleh Jibril adalah dari dari sakit, dari penyakit yang membuat engkau sakit, dari kejahatan yang membuat engkau sakit, dari kedengkian orang yang dengki. Itu yang disebutkan oleh baginda Rasul Sallallahu, yang disebutkan oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejatinya kalau ingin meruqyah sederhana, asal hafal ini dah tuh bisa meruqyah itu. Jadi intinya kan bismillahi, dengan menyebut nama Allah, arkika, aku meruqyahmu, min kulli da'in yu'dzika, dari semua penyakit yang membuat engkau sakit, wa min kulli syarri hasidin wa ainin wallahu yusfik. Jadi hafal itu dah selesai meruqyah. Setelah itu baru nanti ada tambahan membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada ayat kursi, karena untuk 4 ini memang dibicarakan terkait dengan sebagai ayat yang kemudian menjauhkan setan. Itu makanya ayat-ayat ini yang dibaca. Ada kemudian nanti tambahannya 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kalau ingin ditambah nanti menambahnya dengan surat Al-Jin dan kemudian lain sebagainya. Itu cara meruqyah orang. Tapi Bapak Ibu jangan undang saya untuk meruqyah, karena saya tidak ahli. Saya tidak ahli, cuman tahu saja. Pernah pengalaman meruqyah? Alhamdulillah ada agak 9 orang lah. 9 orang. 9 orang itu menariknya Bapak Ibu, dari 9-an itu kurang lebih yang laki-laki cuma 1, sisanya perempuan. Nenek-nenek 1, lalu kemudian sisanya orang belum menikah. Itu jahatnya jin itu. Jadi kalau meruqyah itu tidak ditemani oleh orang, sangat berbahaya sekali. Bayangkan meruqyah orang yang belum menikah, kita sendiri, kalau tidak ada yang menemani, itu kan potensi jahatnya jin pasti akan sampai kepada kita. Makanya saya tidak punya pengalaman meruqyah, tapi pada waktu itu keadaan yang memang memaksa saya harus meruqyah itu, karena tak ada orang lain lagi. Jadi tak mungkin melihat orang yang seperti itu kita cuma biarkan begitu saja.
Tak mungkin. Mahasiswi itu yang paling banyak dulu ketika masih sering ngajar di kampus. Lalu kemudian ada dulu juga waktu di pedalaman seorang dokter malahan yang diruqyah dan macam-macam lah. Itu yang nenek-nenek juga ada satu. Ini menunjukkan bahwa yang heran tuh saya, jin kok masih tergoda untuk kemudian menggoda nenek-nenek. Ini kan agak aneh nih. Kalau kemudian masih muda wajar lah. Ini dah nenek-nenek masih tergoda juga itu kan. Itulah yang namanya bahwa keburukan gimana? Di rupiah. Jadi ya akhirnya itu kemudian di rupiah. Ayo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya artinya keburukan itu terjadi. Dan ternyata kalau kita rujuk ke belakang secara sejarah, Rasulullah itu ya pernah disihir. Maka yang meruqyahnya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian ada kata wa'in. Wa'in itu disebut dengan penyakit ain. Ain itu maknanya pandangan. Penyakit ain itu terjadi biasanya sering menimpa kepada anak kecil. Kepada anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu belum punya daya pelindung diri. Sehingga penyakit ain itu sering terjadi kepada anak kecil. Dibawa ke dokter tidak terdiagnosa penyakitnya, kan? Dibawa dokter tak tahu penyakitnya, tapi dia sakit itu. Dia sakit, tapi dicari tak ketemu apa penyebab sakitnya. Ternyata sakit yang tak terdeteksi dalam ilmu kedokteran itu penyakit ain. Penyakit ain itu penyebabnya apa? Penyebabnya pandangan. Bisa jadi pandangan itu memuji yang tidak melibatkan Allah. Bisa saja pandangan itu kemudian berbuah dengki. Makanya kepada anak kecil itu mohonlah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya ketika kepada anak kecil, u'idzuhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi itu memohon kepada Allah agar anak kecil itu diberi perlindungan dengan kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Itu kan biasanya seperti itu. Maka anak kecil itu, mohon maaf Bapak Ibu yang rajin memposting anaknya di media sosial dan lain sebagainya, jangan lupa memohon perlindungan kepada Allah. Satu di antaranya, kalau dia laki-laki, u'idzuhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau dia perempuan, u'idzuha bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena ada sifat penyakit ain itu memang yang tak terdeteksi, dan itu berawal dari pujian yang tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam memuji. Itu bisa mendatangkan penyakit ain. Maka biasanya kalau orang memuji itu ditambah subhanallah, ditambah masya Allah. Kalau orang tua kita dahulu muji anak kecil, pujian sebenarnya atau sebaliknya? Pokoknya ada anak kecil dilihat gemesin itu kan. Kira-kira gimana cara memujinya Bapak Ibu? Buruknya lah anak siago, kan biasanya seperti itu kan. Jadi memujinya itu biasanya sebaliknya. Ini sebaliknya dipujinya itu. Ternyata kalau kita tengok dalam agama, memuji itu boleh serilnya, tapi kemudian ada ditambah dengan masya Allah, ada ditambah dengan subhanallah. Itu ketika memuji untuk apa? Untuk menyelamatkan ia dari penyakit ain. Penyakit ain itu biasanya pandangan orang yang tidak melibatkan Allah, apalagi kemudian pandangan itu disertai dengan rasa dengki. Itu cara Rasulullah, Jibril meruqyah Rasulullah, meskipun pada Rasulullah tidak ada penyakit ain, tapi ini menunjukkan bahwa belakangan akan terjadi penyakit ain itu. Makanya Rasul menyebutkan dalam riwayat yang lain, al-ainu haqqun, penyakit ain itu benar adanya. Karena benar adanya, maka memohon perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak itu ketika baru lahir, orang sekarang ini kan hampir semuanya didokumentasikan, hanya difoto. Jadi mendokumentasikan biasanya tak puas, HP bisa hilang, memori bisa penuh, dan kemudian lain sebagainya kan. Akhirnya dipindahkan ke tempat yang biasanya tidak hilang. Di mana biasanya memindahkannya Bapak Ibu? Di Facebook atau kemudian di apa itu? Di Google Drive atau apa itu kan, pokoknya disimpan untuk kemudian menjaga bahwa sejarah ini tidak hilang gitu kan. Tidak hilang. Maka ketika kita sudah melibatkan untuk orang melihatnya, itu yang jangan lupa ya kita memohon perlindungan kepada Allah. Tapi banyak kawan saya Pak Ustadz yang posting anaknya aman-aman saja gitu. Biasanya orang seperti itu. Dia sebetulnya bukan masalah aman-aman saja. Aman-aman saja itu karena Allah menunda saja. Karena Allah menunda. Maka jangan sampai kemudian kita larut dalam penundaan dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Maka memohon perlindungan kepada Allah dari awal itu jauh lebih baik dibanding kemudian kita termasuk orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kemudian Allah menunda ujian tersebut. Makanya ketika memuji orang ya tambah masya Allah. Atuk ini ganteng betul lah tuh, masya Allah itu kan, subhanallah. Jadi supaya penyakit ain itu tidak sampai kepada orang. Ini diantara cara orang melakukan perbuatan yang tidak baik itu ya dengan menghembuskan di buhul-buhul.
Dan mengembuskan buhul-buhul itu tidak harus perempuan, laki-laki juga akan ada melakukan hal seperti itu. Maka kalau kita tengok, dukun itu biasanya laki-laki atau perempuan? Ya, ada laki-lakinya, ada perempuan. Yang ramai di Jambi di media sosial itu perempuan malah. Perempuan didatangi. Media yang digunakan apa? Telur. Yang media yang digunakan berikutnya adalah kelapa. Ya, kelapa itu saat dibuka, isinya darah, isinya rambut, isinya paku. Telur itu saat dibuka isinya jarum dan lain sebagainya. Ternyata setelah ditelusuri betul-betul, ternyata kelapa itu warnanya dimasukkan, rambutnya dimasukkan, lalu kemudian dilem sehingga seperti kelapa belum terbuka. Telur itu termasuk seperti itu juga. Dilubanginya kecil, lalu kemudian masukkan paku kecil, masukkan jarum, lalu kemudian dikasih lilin sehingga seperti telur yang belum terbuka. Ternyata setelah dicek ke belakang tuh banyak telur-telur itu, banyak pula kelapa-kelapa muda selain kemudian yang di depan tadi. Jadi orang, oh bapak ini sedang ada orang iri dengan bapak. Yang paling mengkhawatirkan, yang iri dengan bapak ini istri bapak nih, dia mau buat bapak cepat mati supaya dia dapat warisan. Kan ada yang muda seperti itu. Tak percaya, kalau tak percaya baik, wah, akhirnya dibelah. Nampak. Itu padahal sudah direncanakan sebelumnya. Tapi banyak orang yang percaya seperti itu. Nah itu kan, orang yang percaya seperti itu tuh banyak. Untung aja kemarin ada pesulap merah itu yang sempat membuka kedok-kedok seperti itu kan. Pesulap merah tuh Pak. Ya, pesulap merah. Enggak, tapi memang biasanya gitu. Jadi hal-hal seperti itu, paku itu sudah diisi sebelumnya. Sudah diisi sebelumnya supaya kemudian orang yang datang itu percaya. Maka itu biasanya tidak akan dinampakkan oleh orang yang kemudian menjadi pasien datang kepadanya. Setelah ketahuan kedoknya baru minta ampun. Nah ini ya begitulah yang namanya sihir, itu pasti banyak cara. Entah itu melibatkan jin, kalau tidak melibatkan jin ya berarti trik-trik yang dilakukan oleh seseorang. Nah, ini makanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki ketika dengki. Jadi orang yang dengki itu pasti ya namanya dengki, iri, pasti akan melakukan kejahatan. Dan orang melakukan kejahatan itu bermacam-macam caranya. Makanya sering didengar kalau kemudian ada orang melamar orang lalu kemudian ditolak. Biasanya apa kalimat jawabannya Bapak Ibu? Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah ini seperti ini biasanya. Maka mohon maaf para perempuan itu sangat penting menjaga diri supaya kemudian sihir itu tidak menimpa kepadanya. Cantik dia, lalu kemudian gila dia. Dan satu di antara penyebabnya apa? Sihir itu tadi. Sihir itu tadi. Ada pula cantik tak laku-laku dia. Tak ada orang yang melamarnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya ada orang yang iri itu tadi. Sehingga dia cari cara media yang bisa digunakan dari salah satu yang ada pada perempuan tersebut, lalu kemudian dibuatnya buhul. Nah, itu yang kemudian buhul ini yang pertama sulit untuk dicari itu di situ. Kenapa? Ya karena pasti disimpan, entah dibenamkan di mana, entah di situ, entah di sini dan kemudian lain sebagainya. Rasulullah SAW buhulnya itu tidak ada yang tahu melainkan dari Jibril alaihissalam. Bahwa buhul yang digunakan, media yang digunakan itu rambut Rasulullah yang dibuang ke sumur mati. Jadi ternyata itu diambil dulu, baru kemudian Rasulullah SAW merasa lebih sehat dari sebelumnya karena setelah kemudian buhul itu diuraikan. Maka itu biasanya pakai mantra-mantra. Jadi tak mungkin orang menyihir itu tanpa menggunakan mantra-mantra. Sihir itu pasti menggunakan mantra. Dan mantra itu biasanya macam-macam. Ada nama bukunya Samsul Ma'arif. Buku Samsul Ma'arif ini berbicara tentang mantra. Tapi mantra itu supaya kita mengetahui bahwa mantra ini digunakan untuk melakukan hal yang tidak baik. Ada mantra yang nampaknya baik tapi tidak baik. Apa dia? Diambil dari ayat Quran lalu kemudian hurufnya dipotong-potong. Umpamanya Yasin berarti ya dengan sin. Apalagi pokoknya itu lalu kemudian dipintal di kertas atau kemudian di kain, lalu kemudian diberikan minyak, diberikan darah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan seperti itu. Itu nanti ya semacam-macam. Kalau Bapak Ibu pernah nengok film-film horor, ditusuknya itu boneka lalu kemudian orang merasa, itu pasti melibatkan setan. Tak mungkin tidak melibatkan setan. Maka kita diajarkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan yang menimpa kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang itu biasanya ada muncul orang yang iri. Kalau irinya hanya sekedar iri, kenapa dia bisa saya tak bisa?
lalu kemudian dia berusaha untuk bisa, itu masih normal, wajar. Tapi ada iri yang tidak wajar, itu bagaimana? Dia tidak senang kalau kenikmatan itu ada pada saudaranya, ada pada kawannya, ada pada temannya, sebelum kemudian kenikmatan itu hilang atau berpindah kepada saya. Itu yang disebut dengan iri. Jadi yang ada pada orang itu hilang, lalu kemudian kenikmatan itu berpindah kepada saya, itu baru kemudian yang diinginkan. Itu ciri-ciri orang yang iri. Jadi kalau irinya hanya sekedar di dalam hati, itu masih inilah. Tapi kalau kemudian irinya sudah bertindak untuk kemudian melibatkan paranormal, melibatkan dukun, ini yang berbahaya. Maka kita diajarkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya Rasulullah mengajarkan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas sebelum kemudian kita tidur. Ini sedikit terkait dengan surat Al-Falaq. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan. Jika ada yang ingin didiskusikan dari tema kita pada pagi hari ini atau di luar tema. Jadi Pak, bisa. Media menggunakan foto sangat bisa. Sangat bisa dengan foto. Foto itu dengan, iya sangat bisa. Dia menggunakan foto sangat bisa. Dia yang repot ini ketika kita merasa itu terjadi pada kita datangnya ke paranormal, itu dah lah, semakin habis kita. Jin ketemu jin kira-kira berkawan tidak? Ya berkawan itu kan. Ya malah dipermainkan. Itu ya habisnya di situ tuh. Habisnya di situ dia. Pokoknya semakin habis. Semakin harus waspada kita, Pak. Karena teman saya itu pas motong rambut dia mulai diambil, Pak. Iya. Ya, takut dia nanti kena dimanfaatkan orang. Iya. Makanya di dalam agama itu supaya orang tak iri dengan kita tuh harus berbuat baik. Kenapa harus berbuat baik? Satu di antara kebaikan yang diajarkan di dalam agama itu kan berzakat. Dan satu di antara tujuan berzakat, kenapa zakat itu sebaik-baiknya diberikan kepada orang di sekitar kita tinggal? Karena orang yang melihat kesuksesan kita itu orang yang sekitar kita tempat tinggal. Dan biasanya bermula iri itu tak jauh-jauh dari orang dengan tempat kita tinggal. Tempat kita bekerja, tempat kita tinggal, itu akan muncul dari situ. Makanya kalau kemudian kita membayar zakat kepada mereka, kita akan didoakan. Orang yang dapat zakat, orang yang dapat sedekah tak mendoakan, tak orang itu namanya. Karena orang itu memang diajarkan berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada sesama, maka sungguh dia tak pandai berterima kasih kepada Allah. Maka Al-Quran menyebutkan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka, atas mereka. Itu menunjukkan bahwa orang yang menerima pemberian, yang menerima bantuan, yang menerima zakat, mendoakan dengan orang yang memberi. Kalau dia sudah mendoakan, ini kan menunjukkan bahwa tidak ada timbulnya sifat iri. Maka biasanya orang baik, orang akan iri dengan kebaikan, bukan iri dengan fasilitas yang sedang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang repot itu dia iri dengan fasilitas yang sedang Allah berikan, bukan dengan kebaikan. Kalau dengan kebaikan aman kita, berarti kita menularkan kebaikan kepada orang. Tapi kalau sudah orang iri dengan fasilitas kita, itu tak menularkan kebaikan kepada orang, tapi membuat orang jahat kepada kita. Wallahu a'lam. Mungkin itu sedikit, Pak. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Baik, silakan, Pak. Setelah saya sholat subuh 2 rakaat, baca istighfar, Al-Baqarah, doa, itu deretan bacaan untuk surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu pertama kali yang kita baca. Selesai sholat. Ya. Kalau selesai sholat dimulai dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu berapa kali kita baca? Kalau dalam keterangan tidak ditinggalkan minimal 1 kali. Boleh berkali-kali. Tapi kita selesai sholat, di antara beberapa zikir sunnah selesai sholat, dalam kutipan Imam Nawawi di dalam bukunya Al-Azkar An-Nawiyah, termasuk Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 1 kali. Itu 1 kali kita tidak meninggalkannya selesai sholat. Meskipun dalam riwayat yang lain itu ada keterangan khusus untuk surat Al-Ikhlas itu 10 kali. Dalam keterangan yang lain, nanti kita akan baca di bab surat Al-Ikhlas insyaallah. Saya selalu baca 3 kali. Ya enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Jadi kalau kita tengok zikir selesai sholat itu yang paling panjang selesai sholat subuh. Itu nanti yang berbeda di antara 4 waktu yang lainnya. Itu
Itu berbeda. Itu Imam Nawawi membuat bab khusus zikir selesai sholat subuh. Yang pertama dia buat zikir setelah sholat wajib. Nah, setelah itu dia khususkan zikir selesai sholat subuh. Jadi sholat subuh itu punya keistimewaan sendiri terkait dengan zikirnya. Maka sebaik-baik zikir dari 24 jam itu zikir yang paling terbaik selesai sholat subuh. Kenapa selesai sholat subuh? Karena di situ kita mengawali hari. Mengawali hari. Maka satu di antara yang saya sampaikan tadi, di antara zikir yang Rasulullah pesankan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu adalah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagimu ya Allah, engkau tempat mengadu, engkau tempat memohon pertolongan, tak ada daya dan upaya melainkan atas pertolonganmu. Zikir ini dulu ternyata zikirnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menyeberang laut, sebelum menerima wahyu Allah untuk memungkulkan tongkatnya, itu Nabi Musa membaca zikir ini. Saat di belakang Fir'aun, di depan laut terbentang luas, Nabi Musa membaca Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dapat wahyu untuk memukulkan tongkatnya, dipukul, lalu kemudian berubah menjadi daratan. Tapi Bapak Ibu jangan dipraktek nanti. Kalau dipraktek saya tak tanggung jawab ya. Bapak Ibu bawa tongkat ini, mau balik ke Selat Panjang umpamanya, mau balik kemana? Atau mau menyeberang Merak Bangkauni kan? Nah, ini kata Pak Ustadz baca ini. Baca pula kan, wa Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wah, Ibu pukul, kok tak berubah nih Pak Ustadz, bengak nih. Atau Bapak Ibu langsung aja jalan gitu kan. Karena ini dulu beda. Orang itu kalau sudah pada puncak kesulitan dan dia sudah tidak bisa memikirkan apa-apa, ya kepada Allah. Tempat bergantung total. Itu biasanya Allah akan hadirkan keajaiban. Karena karomah itu tidak akan datang saat kita dalam keadaan bisa selamat dengan tanpa kesulitan gitu kan. Karomah itu biasanya datang dengan zikir-zikir yang biasa kita ucapkan. Itu saat-saat sudah dalam bentuk kepepet seperti itu. Seperti Nabi Musa itu kan sudah kepepet itu. Berhenti mati, menyeberang juga mati. Kan tak punya pilihan ini kan. Akhirnya datang wahyu Allah. Tapi sebelum datang wahyu Allah itu yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Untuk dalam sholat ini kalau kita menambah aja juga kan membatalkan sholat. Yang mana? Misalnya umpamanya tahiyat akhir kita selawat, itu kadang-kadang boleh ada tambahan gitu. Tambahan yang mana tuh tambahannya? Tambahan ya ada doa gitu Ustaz. Ini baca. Oh. Baik, di dalam sholat itu ada beberapa doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Nanti di dalam kitabnya Al-Azkar An-Nawawiyah karya Imam Nawawi itu ada di antaranya ketika selesai membaca surat At-Tin, alaihi sallahu bi ahkamil hakimin, itu di antara sunnahnya, meskipun di dalam sholat itu dibaca tidak membatalkan sholat karena bagian dari sunnah, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kenapa demikian? Rasulullah SAW kalau membaca ayat azab, beliau mohon perlindungan kepada Allah. Kalau membaca ayat rahmat, dia langsung meminta rahmat kepada Allah. Itu kebiasaan Rasul. Jadi kalau membaca surat, itu ternyata beliau ada doa di dalamnya. Kalau rahmat, Rasulullah minta rahmat. Kalau bercerita tentang neraka jahanam, Rasulullah memohon perlindungan dari neraka jahanam. Kalau yang model seperti itu tidak membatalkan sholat. Yang model seperti itu. Termasuk selesai membaca tasyahud akhir, lalu kemudian kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu juga bukan sesuatu yang membatalkan salat. Karena itu dibaca oleh Rasul dan Rasulullah menyuruhnya. Rasulullah menyuruhnya. Ada selain itu yang juga bukan membatalkan salat jika bacaan tasyahud akhir kita selesai, lalu kemudian imam belum salam. Baca doa. Terutama doa-doa yang maksur. Contoh diantaranya Oh, kalau sudah salam semakin bebas kita. Sedangkan sebelum salam saja tidak apa-apa, apalagi sesudah salam. Kalau sesudah salam bebas, Pak. Asal jangan mendoakan orang jahat itu aja lah, dah kan. Nah, itu kan. Ya. Sudah salam tidak apa-apa. Rasulullah itu setelah salam, beliau usapkan tangan ke apa ini namanya? Ke dahinya, ditarik gini. Rasulullah baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Lalu kemudian Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika selesai salam, bila usapkan gini, Rasulullah itu berdoa. Itu doanya. Itu ditulis oleh Imam Nawawi. Nah itu. Jadi mengusap wajah selesai sholat. Ini tak ada pada masa Rasulullah. Kalau tak ada, kenapa dikutip oleh Imam Nawawi? Bahwa Rasulullah
mengusap dengan apa namanya nih, tangan kanannya, beliau mulai dari wajah, lalu kemudian asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim, lalu kemudian Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari susah dan sedih. Itu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan selesai sholat. Kalau di dalam sholat ada beberapa yang boleh, apalagi di luar sholat, sangat-sangat boleh. Karena 3 di antara waktu mustajabah, 1 di antaranya adalah adbaris shalawatil khamsi, setelah sholat 5 waktu. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Jika ada satu lagi pertanyaan, dipersilahkan. Baik, silakan, Ibu. Apakah terkait dengan kegiatan-kegiatan kuliah ini, apakah kita selaku apalagi kami yang perempuan itu bisa merasakan atau ada tanda-tandanya apabila terkena hal tersebut? Baik, apakah orang-orang yang terkena sihir itu ada tanda-tanda? Tentu jawabannya ya ada. Di antara tanda-tanda bahwa orang itu tersihir ini di antara dia normalnya dia di luar kebiasaannya. Umpamanya ketika dia sehari-hari semuanya normal, alih-alih ada sesuatu yang datang kepadanya tak seperti hari-hari sebelumnya tak pernah datang. Itu di antara tanda-tanda. Itu di antara tanda-tanda. Biasanya sihir terjadi kepada perempuan saat hubungannya dengan Allah sedang tidak baik. Hubungan dengan Allah tidak baik bagi perempuan itu kapan? Saat menstruasi. Itu hampir semua perempuan yang terkena sihir itu saat menstruasi. Kalau tidak saat menstruasi, sedang melamun. Itu hampir rata-rata tuh. Orang ini kalau melamun kosong tidak pikirannya. Wah, itu paling cepat itu. Paling cepat. Saya tahun 2000 berapa ya? Mengadakan safari sedekah ayat dari selat ke selat. Dari pulau ke pulau itu. Pulau ke pulau. Saya cuma dapat 5 hari karena programnya 7 hari. Saya 5 hari dah tak sanggup, kami pulang. Di antara yang kami bawa itu ada tim medis ya, ada dokter, ada perawat. Kita bawa obat-obatan selain membawa bantuan. Waktu itu kami disambut oleh PT Sampurna. Sehingga kami diinapkan di camp PT Sampurna waktu itu. Waktu perjalanan, kapal itu kipasnya patah. Jadi karena sebagian dari kipas itu patah, akhirnya kipas itu kan jalan tak normal, kapal tidak laju, lalu kemudian air masuk. Maka sebagian kawan-kawan ada yang menimba, kapal terus jalan. Sementara malam itu harus ada acara, sementara kami belum sampai ini. Kalau nunggu kami sampai entah berapa gitu kan. Akhirnya PT Sampurna menjemput beberapa orang yang terlibat dalam acara dengan speed. Termasuk saya dijemput. Karena saya akan yang ngisi tabligh akbar kan, akhirnya dijemput. Lalu kemudian menariknya, salah satu di antara dokter yang waktu diinapkan di campnya PT Sampurna itu, dia sudah merasa agak aneh gitu kan. Tapi waktu itu saya juga lupa tidak mengajarkan bahwa kalau kita masuk di tempat yang asing itu memohon perlindungan kepada Allah. Ternyata betul, waktu sholat Isya dia kesurupan nih, dokter nih. Ini kan repot ini, besok dia yang akan buat pengobatan massal, dia pula yang kemudian malam ini harus diobati itu kan. Nah, ini kan repot ini kan. Besok dia nih yang akan ngecek tensi, lalu kemudian apa, semuanya dia ini. Lalu yang akan ngobatin butuh pengobatan juga kan. Ya di kami tak ada yang ahli ruqyah. Ya termasuk saya kan tidak ahli. Tapi istilah peribahasa tak ada rotan akaran pun jadi. Nah itulah kemudian itu di ruqyah. Oh itu sampai muntah-muntah itu. Di ruqyah. Lalu kemudian muntah-muntah, setelah muntah-muntah, waktu itu saya meruqyahnya, karena meruqyah ini biasanya, Pak Ibu, memang ada beberapa bagian yang memang harus disentuh itu. Tak mungkin saya nyentuh orang yang dia bukan muhrim saya. Itu kan sangat sangat berbahaya, terutama untuk saya itu berbahaya sekali. Akhirnya kami pakai apa namanya itu yang biasa dipakai itu, pakai sampul itu. Karena saya nyuruh beberapa perawat untuk megang itu tak ada yang beres itu kan. Wah ini tak selesai-selesai nih kalau tak beres kan. Pokoknya dibacakan, dipencet tengkuknya ini, wow sampai menjerit-jerit, muntah-muntah itu. Nah, baru setelah itu sadar. Setelah itu sadar. Nah, ini di mana tadi kok ceritanya sampai sini? Oh perempuan tadi ya. Apakah ada merasakan itu? Ada merasakan. Jadi sudah ada seperti bulu kuduk merinding gitu kan. Itu kan belum sihir. Artinya akan ada sesuatu yang akan masuk kepada kita. Ternyata masuk betul. Jadi ketika dia lengah sekejap saja dari konsentrasinya, di situ. Biasanya sering melamun itu laki-laki atau perempuan? Sama-sama. Oh sama-sama. Oh iya. Iya.
Tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya. Jadi biasanya di situ. Jadi sihir itu lebih cenderung mudah sampai kepada orang ketika koneksinya dengan Allah tidak baik. Apakah ada tanda-tanda? Ada, di antaranya yang saya sebutkan tadi. Itu biasanya. Allahu a'lam. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang pagi hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.